Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis-majelis ilmu yang hadir di Masjid Agung Darul Falah Pacitan, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Darul Falah panjenenganipun Al-Mukarram Abah Insinyur Haji Wasif Prayitno, yang tadi sudah menjadi imam sholat subuh berjamaah Masjid Agung Darul Falah panjenenganipun Abah Haji Bambang Hadi Suprapto. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Pacitan tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik yang hadir ataupun yang diwakili, segenap pengurus Masjid Agung Darul Falah, remaja Masjid Agung Darul Falah, tim safari dakwah Badan Wakaf Al-Quran Madiun Raya, Ustadz Hawi, Bang Billy, Bang Azki dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Darul Falah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini selepas kita menghidupkan sholat subuh berjamaah, Allah masih kasih kesempatan kita nikmat untuk duduk di majelis agama, di mana ulama mengajarkan bahwa majelis ilmu agama niku majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu pagi hari ini sebagai asbab Allah pasti jawab semua hajat-hajat kita yang terbaik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kehadiran kami bersama Badan Wakaf Al-Quran di Masjid Agung Darul Falah ini mempunyai satu misi, yaitu untuk mengumpulkan para puwakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Yang saya percaya, jangankan saya, panjenenganipun sedaya pun sama-sama merasakan bahwa belakangan ini kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita saat ini, umat Islam di Indonesia tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal apapun yang kita cari dalam kehidupan ini, baik kehidupan kita di Pacitanan, lebih-lebih untuk kehidupan kita di Yaumil Mahsyar nanti, semua sudah tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sayang beribu sayang, berapa banyak kita masyarakat Islam di Pacitan ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belaka. Kita sekarang bisa mujar tapi nggak bisa melakoni dalam kehidupan kita tentang Al-Quran ini. Makanya dulu orang tua kula
Rahmatul Abror Izzuddin MZ pernah mengajarkan, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Kita yakini hanya sebatas ucapan kita bahwa Al-Quran itu imam kita. Tapi dalam kehidupan kita di Pacitan ini, kita lebih sering menjadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Nah, makanya mengambil keberkahan bulan Syawal pagi hari ini, kami ingin mengajak panjenenganipun sedoyo untuk menjalankan apa yang diajarkan baginda Nabi dalam hadis. Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca itu Al-Quran, karena sungguh Al-Quran yang kita baca itu nanti akan datang memberikan pertolongan kepada para sahabat-sahabat Al-Quran di hari kiamat. Saya sering bilang dalam pengajian, bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian, Allah tidak menjadikan sahabat Al-Quran di dunia hanya satu jenis. Percayalah Pak, kalau Allah menjadikan sahabat Al-Quran di dunia ini hanya satu macam, maka sedikit kemungkinan kita bisa menjadi sahabat Al-Quran. Diajarkan oleh guru kami Rahmatul Abror Hadratul Syekh Mbah Nur Muhammad Iskandar ST, Allah menjadikan sahabat Al-Quran itu ada 3 macam. Ayo kita lihat, sampai pagi hari ini sedekat apa keterikatan kita dengan Al-Quran. Pertama, mereka lah sahabat Al-Quran yang manhifzul Quran. Mereka yang mampu menghafal Al-Quran, menjaga hafalan Al-Qurannya, serta mau mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan untuk kita. Syauki, ya Bu, alhamdulillah secara umum di Pacitan banyak penghafal Al-Quran, walaupun bukan dalam rumah tangga kami. Mudah-mudahan di masa yang akan datang akan lahir dan tumbuh para penghafal-penghafal Al-Quran dari keluarga kami Syauki. Amin ya Rabbal. Tapi apakah kami masih berhak untuk menjadi sahabat Al-Quran Syauki? Tentu. Karena sahabat Al-Quran yang kedua, ketika kita belum mampu menghafal, yang kedua, manquri Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Standar orang yang gemar membaca Al-Quran seperti apa Syauki? Distandarkan oleh baginda Nabi dalam hadis. Beliau bersabda, barang siapa yang mampu membaca Al-Quran minimal 100 ayat setiap hari dalam kehidupannya, Allah berikan 2 keistimewaan bagi mereka yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran setiap hari. Apa itu Syauki? Keistimewaan pertama bagi mereka yang mampu membaca Al-Quran 100 ayat, doa mereka yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran setiap hari tidak akan pernah tertolak dari Allah. Yang kedua, apa Syauki? Bagi mereka yang mampu membaca minimal 100 ayat setiap hari dalam Al-Quran, yang kedua, sudah menggugurkan haknya Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, makanya beberapa ulama mengajarkan bahwa Al-Quran itu selain lembaran-lembaran atau mushaf, tapi bisa dikategorikan Al-Quran itu sebagai makhluk Allah. Dari mana alasannya Syauki? Yang namanya makhluk Allah niku pasti punya hak dan kewajiban. Betul apa betul? Kalau tanya, boleh kalau tanya, Bu, Pak, ya pada lemes begini. Memangnya di sini kalau pengajian ilmu pada lemes ya, Bah? Kan tadi saya bilang kita lagi duduk di majelis ilmu di mana doa pasti dijawab sama Allah. Saya khawatir kalau panjenengan ini pun pada lemes gini, nanti malaikat rahmah angkat doanya ikutan lemes, Pak. Ayo. Bapak Ibu,
Kita manusia makhluk Allah apa bukan? Makhluk Allah apa bukan? Dari mana panjenengan tahu kita makhluk Allah? Karena yang namanya makhluk itu punya hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak itu makhluk Allah. Kewajiban kita manusia sebagai makhluk Allah dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk beribadah. Lalu hak kita apa ketika ibadah kita sudah benar? Surah Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau na'budunya benar, nasta'innya pasti lancar. Ibadah dulu, maka pertolongan pasti Allah berikan. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kejauhan kita mencontoh baginda Nabi. Baginda Nabi kelasnya niku Pak, jangankan beliau berdoa, baru tersirat sudah Allah berikan. Ulama-ulama kita Pak, banyak sekali ulama-ulama kita yang doanya luar biasa. Dulu kita punya Hadratus Syekh Haji Hamim Jazuli Gusmi, yang apapun beliau ucapkan maka Allah kasih jadi. Yang insya Allah besok haul Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, itu beliau mendapatkan gelar dari masyarakat Tanggul, ulama yang doanya lebih cepat dikabulkan Allah daripada petir yang sedang menyambar. Kenapa sih? Beliau punya karomah macam kayak begitu Pak. Sepele, ibadahnya benar. Tanya sama diri kita masing-masing Pak. Kenapa sih pertolongan Allah kok terasa lambat datang kepada kita? Ayo, ibadah kita benar apa tidak? Kedekatan kita sama Quran ini bagaimana? Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat, yang terjadi kita malah jalan ke timur. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, tapi dengan dalih kerja, kita sholatnya kalau ada waktu. Al-Quran memerintahkan kita untuk bersedekah, tapi dengan dalih yang penting ikhlas, maka terkecillah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi kepada kita. Yang kedua, manusia. Nah sama, Al-Quran pun makhluk Allah. Apa buktinya Syauqi Al-Quran merupakan makhluk Allah? Karena Al-Quran juga mempunyai hak dan kewajiban. Haknya Al-Quran apa? Haknya Al-Quran dibaca minimal 100 ayat setiap hari. Lalu kalau haknya sudah kita gugurkan, apa kewajiban Al-Quran terhadap kita? Kewajibannya memberikan pertolongan nanti di yaumil mahsyarnya Allah. Di mana nanti yaumil mahsyar itu la yadhillu illa dhilluh. Tidak ada yang namanya pertolongan kecuali langsung atas izin Allah. Dan Allah memberikan izin kepada 3 asbab yang bisa memberikan pertolongan di yaumil mahsyar nanti. Siapa? Pertama, pertolongan yaumil mahsyar itu berlaku bagi para masyayikh kita. Ini yang pertama kali memberikan syafaat nanti. Makanya dalam Islam itu yang namanya sanad keguruan hukumnya mutlak. Nggak boleh tidak. Karena Al-Imam Ibnu Mubarak dalam pembukaan Sahih Bukhari pun menyebutkan apa? Al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Karena ulama-ulama kita, para masyayikh kita, mereka yang bisa memberikan syafaat di saat yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Yang kedua siapa? Yang bisa memberikan pertolongan? Al-Quran. Lalu yang ketiga Syauqi, yang ketiga tentu yang kita berharap mendapatkannya semua umat Islam. Siapa? Syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Syauki, ya Bu, rasa-rasanya kami di Pacitan ini sama Quran masih sering baca Syauki. Walaupun kadang-kadang malam Jumat saja itu pun Yasin lagi, Yasin lagi. Beda Yasin Al-Kahfi, beda Al-Kahfi Ar-Rahman, beda Ar-Rahman Waqiah, beda Waqiah Al-Mulk. Betul. Makanya kita umat akhir zaman ini Bapak Ibu dibaca dalam Al-Quran sebagai Al-Mutaffifin, orang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam beragama. Maksudnya Syauki, dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran, kita ngulang-ngulangnya cuma di 5 surat ini saja. Ya memang semua isi Al-Quran itu mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Al-Kahfi kita akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ar-Rahman, kasih sayang Allah akan terus datang kepada kita. Waqiah, tertolak dari fakir. Yasin, mengampuni dosa-dosa bagi yang membaca surat Yasin. Al-Mulk, diringankan kita rasa sakit sakaratul maut. Tapi mbok ya ojo koyok ngono ya ngono ning ojo kayak ngono. Lawang 114 surah dalam Al-Quran. Kenapa kita mesti ulang-ulang cuma 5 surat saja? Berarti Syauki, ya kalau mau mengikuti standar hadis, kita belum mampu membaca minimal 100 ayat. Tapi apakah kami masih tetap berhak menjadi sahabat Al-Quran Syauki? Tentu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena sahabat Al-Quran yang ketiga, ketika kita belum mampu menghafal Al-Quran, belum rajin membaca Al-Quran, pagi hari ini, ayo jadikan diri kita masing-masing sebagai yang ketiga dari Al-Quran. Siapa? Man uhiyal Quran. Mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya menungso umat Islam itu yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dalam kehidupannya. Berwakaf Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, termasuk mereka-mereka yang mau mengajarkan Al-Quran ke pelosok-pelosok Indonesia. Kenapa? Karena suka tidak suka, Islam di Indonesia bukan milik masyarakat Pacitan saja. Islam di Indonesia bukan milik masyarakat Jawa Timur saja. Tapi Islam di Indonesia tersebar mulai dari Sabang, Aceh, sampai Merauke di Papua. Itulah saudara-saudara kita. Bukankah baginda Nabi pun mengajarkan al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Saudara dari mana Syauki? Diikat dengan akidah. Artinya apa? Dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada saat ini, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, jangan dibawa marahan. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya atas dasar itulah kami ingin mengajak panjenenganipun sedaya pagi hari ini sudi kiranya untuk menjadikan diri panjenenganipun sedaya masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Qur'an. Insya Bapak Ibu, saya minta izin, saya minta maaf, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi jujur, tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran. Tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah kami bersama Al-Quran. Karena memang kehadiran kami di Jawa Timur ini mulai 7 hari yang lalu sampai nanti tanggal 18 April sampai ke Jawa Tengah, alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun.
Kok nekat Syauki? Tidak, kami berhitung. Dari yayasan kami diajarkan program Al-Quran ini kalau mau berhasil harus benar-benar dari umat. Insya Allah manfaatnya akan terasa kepada umat. Bahkan boleh tanya sama pengurus masjid-masjid yang pernah kami hadiri, kami tidak meminta sedikit pun biaya untuk kedatangan kami, kecuali yang penting siapkan jamaahnya saja. Nah makanya pagi hari ini dengan rendah hati kami ingin mengajak sudi kiranya Bapak Ibu mau ikut berpartisipasi dalam rangka membantu safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran ini. Insya jadikan diri kita apa yang sering didoakan para malaikat-malaikat Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi mereka yang mau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tim sudah siap? Bagi Bapak Ibu yang masih mau ikut membantu meringankan safari, menghemat waktu, monggo siapin duitnya. Yang nggak bawa duit pun nggak apa-apa, pinjam dulu sama sebelahnya. Oh enggak, bercanda Pak, bercanda. Ayo sama-sama kita bersalawat asghil. Semoga lewat keberkahan salawat asghil yang kita bacakan, Allah jauhkan pacitan kita dari bencana. Amin. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai pagi hari ini nilainya dilipat gandakan dari Allah, baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih untuk urusan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, pagi hari ini kehadiran kami tadi saya bilang mau mengajak panjenengan ikut berwakaf. Syauki, iya Bu, jujur Syauki ya, ini kan baru kemarin kita melewati Lebaran, duit lagi habis-habisan Syauki. Jadi rasa-rasanya kami pas dulu Syauki. Bapak Ibu, saya berani berkata, jangan pernah jadikan duit itu sebagai sumber masalah kita tidak mau beramal Pak.
Ya kalau nggak punya duit bagaimana kami bisa beramal, Syauki? Ada dua alasannya. Pertama, yang nggak punya duit itu kita, Pak. Tapi Gusti Allah Tuhan kita niku kan maha pemberi rezeki. Ini dulu nih, Pak. Betul apa betul? Ini kita sekarang ini berpatokan. Ya, semalam saya bilang di satu masjid mutakin, belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, menyebabkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun. Ya. Apa buktinya, Syauki? Kita belakangan ini lebih percaya ilmu matematika daripada ilmunya Allah. Padahal ilmu matematika itu mengajarkan kemutlakan dalam hasil, rumusnya pun banyak. Betul apa betul? Minimal rumus matematika itu 4. Penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. 1 tambah 1 2, 1 kurang 1 0. Dan saya heran, ini yang kita lebih percaya. Padahal ketika bicara ilmunya Allah itu mengajarkan kepada kita keajaiban. Dan rumusnya pun cuma 2, pengurangan dan pembagian. Allah tidak memberikan rumus penambahan apalagi pengalian. Tidak ada selepas sholat kita berdoa. Lagi asik berdoa, hati kita tersirat. Kali-kali aja doa saya dikabulin sama Tuhan pagi ini. Tidak bakal. Tahu dari mana, Syauki? Allah tidak menerima doa yang hatinya lalai dari Allah. Karena Allah sendiri yang menjanjikan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi sayang, kita umat Islam nggak percaya dengan angkanya Allah. Contoh, ada ilmu Allah itu 1 kurang 1 10, Pak. Dari mana, Syauki? Janji Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 10 masih kurang, Syauki. Masih ada angka Allah 1 bagi 1 100. Dari mana, Syauki, rumusnya? Dari hadis baginda Nabi. Beliau mengajarkan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah akan dibalas dengan mi'ata marrat, 100 kali lipat. Bahkan dalam riwayat lain baginda Nabi mengingatkan, mana qosomalun min sodakotin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah kecuali nilainya bertambah dan bertambah. Masih kurang 100, Syauki. Tenang. Ada angka Allah itu mengajarkan 1 kurang 1 700. Dari mana, Syauki? Dari janji Allah dalam surah lain, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kita ini masih berpikir secara logika daripada secara iman. Kita merasa rezeki yang kita punya itu adalah dari kerja kita, Pak. Padahal kerja itu cuma ikhtiar buat kita. Betul atau betul? Saya tanya, boleh saya tanya? Yang kerja makan apa tidak? Makan. Yang tidak kerja makan apa tidak? Lalu bedanya di mana, Pak? Yang kerja mungkin bisa jalan-jalan, mungkin. Yang nggak kerja malah lebih sering jalan-jalannya daripada yang kerja. Jadi rezeki itu punya siapa, Pak? Nah, makanya saya tekankan, jangan pernah kita berpikir nggak punya duit itu sebagai sumber alasan utama kita nggak mau beramal. Itu yang pertama.
Yang kedua, pagi hari ini kami dari Badan Wakaf Al-Quran tidak meminta tunai. Tapi kalaupun ada yang bisa langsung tunai, kami berucap kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Justru di pagi hari ini, keberkahan bulan Syawal ini, kami ingin mengajak jamaah Masjid Agung Darul Falah untuk membuktikan apa yang diajarkan baginda Nabi. Baginda Nabi mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Gusti Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri. Jadi cuma niat saja Syauki, niat saja. Bu, Ibu, bapaknya lemes belum pada ngopi soalnya, Bu. Dalam Islam itu jangankan berbuat baik, niat saja kan dapat pahala. Betul apa betul? Salah. Nah, ini loh kita Pak, ngapunten Pak. Karena berpikiran secara logika, bukan dengan iman. Dalam agama itu iman dulu yang dijalanin, logika ikut. Ketika cuma logika, iman gak dipakai, maka kita beramal gak pakai ilmu. Atau ilmu gak diamalin. Al-Imam Ibn Ruslan mengajarkan dua-duanya ini bohong. Karena dalam Islam amal wajib dibarengi ilmu, ilmu wajib dibarengi amal. Sama. Tidak setiap niat itu menghasilkan pahala loh Pak. Ini kan kita ini selalu ngegampangin. Niat saja. Enggak begitu Pak. Bahwa Islam itu diajarkan Nabi yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti dipersulit? Tapi juga mohon, jangan digampang-gampangin. Semua itu harus pakai ilmu. Contoh, saya niat sholat zuhur nanti di Masjid Agung Darul Falah. Bagus nggak niat saya? Bagus. Tapi sampai qomat zuhur, saya belum keluar dari penginapan saya, Bah. Maka saya belum mendapatkan pahala dari niat saya, walaupun niat saya baik. Kok bisa begitu Syauki? Karena diajarkan oleh guru saya, Al-Mukarram Mu'alim Haji Syahroni, dalam kitab Itna, niat yang menghasilkan pahala niku wajib dibarengi dengan ikhtiar. Artinya, saya niat sholat subuh di Masjid Agung Darul Falah. Jam 10:30 saya keluar dari penginapan, jalan menuju Masjid Darul Falah. Tapi di pertengahan jalan ban kendaraan saya pecah, menyebabkan saya nggak bisa hadir di Masjid Darul Falah ini untuk berjamaah zuhur. Disitulah ketetapan Allah berikan saya pahala sholat zuhur berjamaah Masjid Agung sebanyak jamaah yang datang untuk sholat berjamaah. Nah sama, pagi hari ini izinkan kami mengajak, ambil pahala niatnya saja. Caranya Syauki cukup 3. Izinkan kami melakukan 3. Mencatat nama, nomor telepon, dan niat. Ini niat pun jatuh hukum sunnah muakkadah. Jadi tidak ada lagi bahasa nanti saya niatnya di rumah saja Syauki. Kalau niat di sini nanti jatuhnya riya. Tidak Pak. Sebab kaidah Islam fikih mengajarkan beda tempat niku sudah beda amal. Saya ulang, beda tempat sudah beda amal. Tapi kan malu Syauki, dalam hati saja Pak, siapa sih yang bisa baca hati kita? Dalamnya lautan masih bisa terukur, dalamnya hati nggak ada yang bisa tahu. Sebutin saja niatnya. Malu dalam hati, saya niat wakaf Al-Quran ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Rasa-rasanya ketika beliau masih ada, saya belum nyenengin orang tua saya. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Al-Quran pagi hari ini, Allah senengin orang tua saya di alam ruhnya. Orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Atau saya niat wakaf ini untuk kesehatan badan saya.
Karena baginda Nabi itu mengajarkan dawu mardokum bis sodakoh. Obati penyakit yang ada di badan kita dengan mengeluarkan sedekah. Oke, saya sedekah tapi sakit saya kok belum sembuh-sembuh karena kita salah dalam beramal, Pak. Biasakan kita arahkan sedekah kita. Mau kemana sedekah kita? Ya Allah, saya bersedekah ini untuk berkah harta. Maka lihat kedahsyatan. Ya Allah, saya bersedekah ini untuk kesehatan badan saya. Saksikan kehebatan Al-Quran. Jadi biasakan, Pak. Kita ini beramal jangan lillahi ta'ala. Apalagi soal harta. Saya pesan. Urusan harta jangan pernah lillahi ta'ala. Harus pamrih kita. Memang kalau kita minta terus menerus, Allah bakal miskin, Pak. Bu, kalau kita minta terus menerus kepada Allah, terus Allah akan bangkrut. Tidak. Allah Tuhan kita itu Al-Ghani wal Mughni. Allah Maha Kaya dan Allah juga Maha Mengayakan. Makanya atas dasar itu kami ingin mengajak jamaah Masjid Agung Darul Falah pagi hari ini sudi kiranya ikut berpartisipasi dalam rangka wakaf Al-Quran. Kalau cuma niat tunaikannya kapan Syauki? Kapanpun saja. Ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki, monggo tunaikan. Kalau pagi ini belum ada, nanti siang tidak ada, besok belum punya, lusa belum kelihatan, pekan depan masih belum ada, bulan depan, atau kapanpun saja. Oke, kalau begitu boleh ndak? Apa Bu? Saya ambil banyak. Yang terbanyak kamu berapa? 100 mushaf Bu. Saya ambil 100 mushaf. Tapi bayarnya dicicil. Setiap bulan 100. Boleh apa tidak? Bagus. Kok bagus Oki? Kalau untuk urusan dunia saja kita manusia maksa-maksa untuk nyicil. Lalu kenapa untuk urusan akhirat kita tidak mau memaksa untuk nyicil, Pak? Tapi Syauki, saya malah takut kalau nyicil. Takut apa? Iya, kalau saya berhasil menunaikan. Kalau kami belum tunaikan lalu meninggal dunia, kan artinya kami meninggal bawah hutang. Saya tidak mau meninggal bawah hutang. Baik. Bapak Ibu, apabila ada di antara Bapak Ibu yang berpikir seperti itu, nggak mau ikut niat karena takut jadi hutang, pagi hari ini di hadapan panjenenganipun sedoyo saya berani berkata, demi Allah, kami dari Badan Wakaf Al-Quran tidak akan menjadikan niat wakaf panjenengan sebagai beban hutang baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Tapi kan bayarnya nanti, berarti kan hutang? Tidak. Tidaknya dari mana? Sebab pagi hari ini kami dari Badan Wakaf Al-Quran tidak mengajak berniat nazar. Kalau kami mengajak niat nazar, maka jatuhnya hutang terucap dari ucapan kita sendiri. Saya tunaikan 7 hari ya Syauki, mungkin karena kesibukan, mungkin karena memang belum ada rezeki, sampai hari ke-8 belum ditunaikan. Maka di hari ke-8 tolong kalau niat nazar, jangan salahkan kami dari yayasan akan menelpon dan menagih panjenengan macam debit kolektor. Kok begitu Syauki? Karena nazar adalah hutang. Pun kalau ternyata belum 7 hari ketetapannya Allah yang terjadi, ingat rezeki, jodoh dan maut mutlak milik Allah. Betul? Belum 7 hari kita meninggal dunia Pak, maka beban nazar ini wajib turun kepada anak keturunan kita. Kenapa? Karena hutang wajib ditunaikan. Itu berat. Kami ngaji hukum di pesantren, makanya kami tahu. Kami nggak akan pernah ngajak jamaah untuk yang berat-berat. Lalu yang kalian bawa apa Syauki? Yang kami ajukan kepada panjenenganipun cuma berniat azam saja, ambil pahalanya. Kalau sudah punya keluasan rezeki, silahkan tunaikan. Lalu kalau meninggal dunia Syauki, bagus bahkan. Kok bagus? Karena panjenenganipun sedoyo paling tidak menyaksikan secara langsung betapa dahsyatnya janji Allah untuk pahala niat wakaf Quran itu sendiri.
Ayo Bapak Ibu, mumpung roh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, walaupun cuma dengan berniat, jangan pernah kita tinggalkan majelis ilmu pagi hari ini tanpa membawa asar dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustadz Hawi. Saya izin istirahat sebentar, istirahat saja, tapi kalau mohon jangan bubar dulu. Kenapa? Ada dua. Pertama, program kita program wakaf, maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Yang kedua, dan ini yang paling penting, jangan kita biasakan pulang sebelum ditutup sama doa. Kalian lama, sok ini bukan kami minta maaf kalau agak lambat karena kami bawa program. Tapi untuk guru-guru kulo yang lain, kalau sedang mengajar jangan biasakan bubar sebelum ditutup sama doa. Memang kenapa Syauki? Demi Allah, penceramah itu enggak membawa keberkahan sedikit. Keberkahan terjadi itu saat pembacaan doa yang Bapak Ibu aminkan. Disitulah keberkahan turun, doa dijawab sama Allah, bangunnya kita dari majelis ilmu mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa-dosa kita. Ayo Bapak Ibu, mumpung roh belum berpisah dari jasad, ladang amal yang masih banyak bisa kita tanam. Walaupun cuma dengan berniat, jangan lepaskan diri kita dari niat wakaf Al-Quran ini. Silakan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khair atas kerauhan dan partisipasi panjenengan untuk kegiatan Safari Dakwah. Di akhir, Bapak sekalian, kami mengajak yang pertama, barangkali ada dari panjenengan yang belum berwakaf Quran, bisa menitipkan wakaf Qurannya melalui Badan Wakaf Quran untuk kegiatan di Nusa Tenggara Barat dan juga di Kalimantan. Ada beberapa video yang bisa kami putarkan sekalian untuk kegiatan kami di pelosok-pelosok. Bagi yang sudah pernah menitipkan, monggo nanti bisa ikut program Badan Wakaf Quran yang lain. Misalnya untuk di Pacitan ini kami ada membantu mengkampanyekan pesantren Al-Quran Makkah Madinah di Pringkuku, dan juga untuk pengadaan sarana air bersih di Klepu. Monggo yang sudah berwakaf Quran bisa berwakaf Quran lagi monggo, atau program BWA yang lainnya. Diputarkan dulu untuk kegiatan BWA yang terbaru. Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf semua, saat ini tim BWA bersama Pak Babin akan menuju desa Sungai Lisai. Kita di sana akan distribusi Al-Quran. Sungai Lisai ini merupakan salah satu desa yang ada di pelosok Kabupaten Lebong. Ikuti terus perjalanan tim BWA untuk membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Ini salah satu hambatan di jalannya. Ya ini nih. Ya, nah ini salah satu. Hampir aja nih lawan kita jatuh sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman, ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian.
Ini kegiatan di Sintang, Kalimantan Barat ya, masuk ke pedalaman lewat sungai-sungai. Kalau ojek trail ini di daerah Lebong, Bengkulu. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuman juz 30 gitu. Dan tidak ada lagi, kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sangat memprihatinkan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada Al-Waqif BWA. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sedang naik perahu, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertunjuk menuju pesantren untuk anak-anak menjadi menghafal Al-Quran, bawa dan distribusi Al-Quran dengan BWA biidznillah subhanahu wa ta'ala. Battery recharge. Oke, Bapak sekalian, untuk berbagai kegiatan Badan Wakaf Quran bisa dipersani di www.bwa.id atau di medsos Wakaf Quran dengan tagar BWA. Baik, barangkali dari panjenengan, baik yang sudah pernah berwakaf Quran, ingin berwakaf Quran lagi, atau yang belum ya berwakaf Quran, bisa berniat mulai pagi ini berwakaf Quran, di mana niat panjenengan ya, sekali lagi insya Allah kalau sungguh-sungguh ada ikhtiar untuk merealisasikannya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kebaikan. Dan begitu niat tersebut ditunaikan, kapan saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala paring rezeki kepada panjenengan, maka Allah akan melipat gandakan pahala tersebut 10 kali lipatnya. Padahal orang berwakaf Quran itu insya Allah akan mendapatkan pahala dari orang yang nanti membaca Qurannya, di mana orang yang membaca Quran itu juga ada pahalanya, setiap huruf diganjar 10 kebaikan. Di Quran ini ada 1.027.000 huruf yang kalau dibaca sekali khatam berarti ganjarannya adalah 10 juta lebih yang akan diberikan kepada pembaca Al-Quran, orang yang mendengarkan bacaan Quran, termasuk orang yang berwakaf Al-Quran untuk saudara muslim yang belum punya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, yang pertama ya, kami berharap alhamdulillah berapa atau setahun yang lalu ya, sudah ada yang berwakaf Quran ya, sekitar 100 paket dari Masjid Agung ini. Mungkin di pagi hari ini ada lagi yang berwakaf ya, bukan hanya 100 paket karena jamaahnya lebih banyak, bisa 200 paket Al-Quran.